Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizky Abdillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka walaupun melalui online ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kisah Nabi Idris alaihissalam. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Vita Novianti dari kelas PAI 3B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Oke, sekian ya perkenalannya. Mari kita lanjut kembali ke laptop. Sebelum mengetahui bagaimana kisah Nabi Idris alaihissalam, sebelumnya udah tahu belum sih apa itu Nabi? Siapa sih Nabi Idris itu? Oke. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sehingga tanpa ada kewajiban baginya untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Dan kemudian, siapa sih Nabi Idris itu? Dan bagaimana kisahnya? Simak baik-baiknya. Beribu tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar. Dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu keturunan Nabi Adam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Nabi Idris lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qobid. Iblis benar-benar menepati janjinya untuk menyesatkan anak cucu keturunan Adam. Sebagian besar manusia telah lupa dengan ajaran Nabi Adam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti dengan menyembah kepada api. Mereka menganggap bahwa api adalah dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika Allah memberikan ujian berupa kemarau yang sangat panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering, gagal panen di mana-mana, dan hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu. Mari kita berdoa kepada Dewa Api, teriak salah satu orang. Ajakan itu pun diikuti oleh semua orang. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan. Wahai Dewa, turunkanlah hujan, Pinta para warga. Namun hujan tak kunjung turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan sangat deras, membasahi tanah-tanah yang mengering. Sungai mulai terisi kembali, pertanian subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar.
Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya Bani Qabil agar mereka bertaubat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga diberikan kemampuan menjahit. Nabi Idris sangat mahir dalam menjahit. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikan pakaian hasil jahitannya itu kepada orang yang membutuhkan, tanpa meminta bayaran sedikit pun. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifat yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar bisa menemui Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya adalah seorang malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginan yang sangat dalam kepada malaikat Israel, yaitu bisa merasakan kematian. Nabi Idris pun meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang sangat berat. Namun malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan Nabi Idris begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris pun berdoa kepada Allah, meminta agar ia bisa merasakan kematian, dan Allah pun mengabulkannya. Pada saat Nabi Idris terbaling dalam tidurnya, malaikat Israel pun datang mencabut nyawanya. Melihat Nabi Idris telah meninggal dunia, malaikat Israel pun berdoa kepada Allah untuk bisa menghidupkannya kembali. Dan Allah pun menghidupkan Nabi Idris kembali. Setelah mengetahui betapa sakitnya kematian itu, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris itu sangat besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk bisa membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan doanya. Malaikat Israel pun membawa Nabi Idris terbang menembus langit. Setelah sampai di dekat neraka, Nabi Idris pun melihat penjaga neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa seramnya dan menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk mengunjungi surga, di mana Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan.
Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israil memanggil Nabi Idris untuk mengantarkannya pulang ke bumi. Namun Nabi Idris merasa enggan untuk meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selama-lamanya. Allahu Akbar. Allah sungguh mengasihi Nabi Idris, maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi manusia pertama yang diangkat ke surga, dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril yang menemaninya kala itu, dan malaikat menjawab, Inilah Idris. Dari kisah tersebut, sifat yang patut diteladani dari sifat Nabi Idris ialah: yang pertama, rajin dan cerdas; yang kedua, memiliki akhlak yang soleh dan baik; yang ketiga, menegakkan kebenaran; dan yang terakhir, yaitu memiliki banyak keterampilan. Sekian dari pembahasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.